terkait hal ini adalah yang menjadi kesaksian beliau, Gus Rocky, ketika di MUI Cirebon. Dan tentunya apa yang saya sampaikan ini itu juga memverifikasi dari beberapa serangkaian sampaikan di publik, dan memang temuannya konsisten. Kepercayaan publik terhadap narasi klaim Nasab Ba'alawi di season 1 itu tinggal 8%. Artinya masyarakat percaya dengan narasi Ba'alawi yang ada di sosial media. Operasi buzzer bersifat defensif dan publik mulai menjauh serta tidak lagi takut. Nah, pertanyaannya, apakah pola ini hanya terjadi di ruang digital saja atau benar-benar terkonfirmasi di lapangan sosial dan institusional? Nah, hari ini kita tidak akan debat, kita akan memverifikasi apa temuan-temuan saya di dalam dunia sosial media. Artinya secara metode kualitatif dan kualitatif. Dan ini bukan opini, ini cross verification riset, ya. Riset sosial media, tidak. Apakah hegemoni Ba'alawi sudah runtuh atau tidak, gitu ya. Dan kita akan mengawali di dalam pengalaman Gus Rocky di MUI Cirebon. Baik Gus, untuk yang pertama ini saya mau diskusikan terkait riset saya yang menunjukkan kepercayaan publik terhadap klaim Nasab Ba'alawi ini tinggal 1 digit ya, 8%. Artinya legitimasi secara simbolik, secara epistemik di ruang publik sudah runtuh, gitu ya. Iya. Nah, jika legitimasi runtuh, seharusnya daya tawar, daya iming-iming, secara simbolik di lembaga pun juga ikut melemah. Nah, saya ingin coba dengan bisa keturunan masih punya daya tekan saat proses pemilihan MUI di Kota Cirebon atau sudah tidak ada lagi yang dianggap faktor penting dalam hal itu. Ya. Monggo, silakan Gus. Oke, terima kasih Kang Charlie, para penonton, sahabat Charlie di channelnya Kang Charlie, para viewers juga di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik bahwa panjenengan Kang Charlie serius melakukan riset soal ini. Halo? Suara saya ada? Halo, halo? Halo? Delay ya? Ini seperti delay. Delay? Sebentar. Halo? Ada Gus, cuma delay nih, delay. Oh iya. Ya, delay. Oh begitu. Ya, dilanjutkan saja Gus, dilanjutkan. Oke. Ini terutama ya tadi saya mengapresiasi ya upaya daripada Kang Charlie untuk serius melakukan. Ya, halo. Halo? Oh, sebentar ya. Gus, saya keluar dulu bentar ya. Saya keluar dulu bentar, nanti saya masuk lagi. Ya. Ya. Ya, jangan lanjut aja dulu. Ya, jadi saya apresiasi Kang Charlie ini, para viewers semua, sahabat-sahabat netizen, beliau serius melakukan research. Ya. Halo? Halo? Ada suara saya? Clear ya? Clear Kang? Apa masih delay? Pesan rame-rame lebih hemat. Shopee Food diskon rame-rame. Dapatkan diskon sampai 50%. Makin mudah pakai grup order. Pilih diskon rame-rame di halaman Shopee Food. Lalu pilih restoran dan gunakan opsi grup order. Pesan rame-rame dan dapatkan diskonnya. Hanya di Shopee Food. Lagi, ada sedikit teknis ya sahabat-sahabat.
Kang Charlie serius di konten-kontennya, sudah mempublish juga temuan-temuan beliau bahwa hari ini kepercayaan tinggal 1 digit, katanya sekitar 8% ya, terhadap para Habib ini, klan Ba'alwi. Dan di video ini, halo Kang Charlie, suara saya udah nggak delay? Oke, bentar. Suara Oke. jenengan yang hilang sekarang. Nah, Cek. suara saya udah oke, aman? Ya, oke, Suara aman. saya aman ya? Aman ya, monggo silakan. Iya. lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Ya. Jadi yang pertama saya apresiasi ya. Saya pertegas lagi, saya tahu Kidi, saya apresiasi sekali pada Kang Charlie ini concern dan serius soal ini, melakukan riset, kemudian baik itu sifatnya kuantitatif berkaitan dengan angka-angka maupun kualitatif yang sifatnya analisis dari perspektif tertentu dengan ngajak para pakar seperti Kiai Ubed, kemudian tokoh-tokoh yang lain, begitu kan. Nah, bahwa di video ini, kesempatan kali ini, di broadcast kita, ini merupakan upaya mencari temuan di lapangan, di balik apa yang Kang Charlie publish dalam bentuk angka-angka ya. Nah, dengan mengambil contoh sampel kota Cirebon, di mana saya tinggal, dan di institusi yang baru saja mengalami pergantian, yaitu di Majelis Ulama Indonesia Kota Cirebon. Mungkin saya mau mengawali cerita bahwa eksistensi Habib ini, Ba'alwi, yang ada di Cirebon sudah cukup lama, terutama mobil khusus di kota ya. Saya tidak akan membahas yang di kabupaten karena saya tidak berdinamika di sana, tidak banyak bergaul juga di sana. Saya di kota, udama saya juga dihitung tinggal di Cirebon itu ya sebetulnya agak sebentar baru-baru ini, karena sejak kecil saya pesantren di luar Cirebon sampai kuliah S1, S2, bahkan sekarang S3 ke Inggris, sehingga jarang sekali. Tetapi sekalinya saya di Cirebon ya saya aktif di mana-mana, di PCNU, di MUI, segala macam. Nah, balik lagi ke cerita. Ada satu klan Ba'alwi di kota Cirebon itu yang memang sejak dahulu sohor namanya, gitu kan, di kota Cirebon, yang mana beliau almarhum itu dulunya pemimpin Majelis Ulama Indonesia Kota Cirebon, ketuanya, ketua umumnya, gitu kan. Memang si Habib ini lebih dikenal dengan tidak dengan panggilan Habib, tetapi Ayib. Ayib itu dari Syarif kalau nggak salah. Jadi kebiasaan orang Sunda, orang Cirebon itu mengucapkan nama itu dengan agak manja gitu. Syarif jadi Ayib gitu kan. Saya punya adik namanya Bilkis misalnya, bisa dipanggil Engkis, namanya segala macam. Nah di Cirebon itu Syarif kadang dipanggilnya Ayib. Nah, Ayib ini dulu sejak era Orde Baru itu memimpin MUI ya. Memimpin MUI. Kemudian beliau meninggal dan seterusnya digantikan oleh salah satu kiai orang kota Cirebon juga. Tapi ya memang masih satu garis ideologis dengan Ayib ini, dengan Ba'alwi ini gitu kan. Kalau dibilang Muhyiddin ya bisa dikatakan demikian, Muhyiddin gitu. Nah, beres kiai tersebut, nah posisinya itu ada kiai lain sebetulnya yang potensial, namanya Kiai Samsudin. Beliau dosen di UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Memang aslinya Majalengka, tetapi lama, sudah hidup lama, 30 tahun lebih di kota Cirebon, dan ya pastinya sudah sangat menjadi orang Cirebon, gitu kira-kira. Itu selalu mendapatkan kesempatan sebetulnya untuk candidacy, untuk dikandidatkan sebagai ketua umum MUI Kota Cirebon. Tetapi selalu ketika momen-momen pemilihan itu narasinya adalah berikan pada haknya, yaitu Ayib ini. Dan ketika Ayibnya sudah tidak ada, dilanjutkan oleh anaknya, begitu. Ini menariknya juga di situ kok, seolah-olah jadi ada heredity gitu kan. Harus dikasihkan ke anaknya lah karena membawa terah dan seterusnya dan seterusnya. Yang padahal anaknya ini, kalau anaknya sudah terbiasa dipanggil Habib, kemudian bukan lagi Ayib, bukan lagi Syarif. Nah putranya ini
lebih muda dari Pak Kiai Samsudin yang hari ini terpilih. Itu ya pada akhirnya dikondisikanlah oleh para pendukungnya supaya terpilih secara aklamasi. Dan waktu itu juga Kiai Samsudin ya belum ada tesis Kiai Imad ya, berarti 5 tahun lalu lah. 5 tahun lalu belum ada tesis Kiai Imad, jadi animo masyarakat, ulama-ulama terhadap habaib itu masih mengkultuskan, masih menganggap mereka zuriat Nabi yang maksum, yang harus dihormati, dan kita harus pekeuh terhadap mereka ketika ada perbedaan atau tidak sami'na wa ata'na itu harus pekeuh. Dulu masih ada rasa begitu, sehingga meskipun Pak Kiai Samsudin punya kesempatan untuk maju jadi ketua umum MUI, ya karena pekeuh gitu kan, mana mungkin berkonfrontasi gitu kan, mencalonkan diri dan serius untuk mencari dukungan misalnya. Akhirnya terpilihlah itu secara aklamasi putranya Aib itu, si Habib tersebut. Kemudian yang menjadi berubah tentu saja adanya tesis Kiai Imad yang menyadarkan masyarakat bahwa ada hal yang keliru pandangan kita terkait habaib. Pertama soal nasab, yang mana menurut tesis Kiai Imad ya munkote, nggak nyampe gitu kan, ditambah dengan bukti saintifik tes DNA. Nah, muncul akhirnya kesadaran masyarakat tentang itu, di samping di internal MUI Kota Cirebon sendiri pada periode sebelumnya dapat dikatakan stuck. Ada program, ada, tetapi tidak maksimal, dalam arti mestinya MUI Kota Cirebon bisa melakukan, membuat program. Periode tahun berapa tuh Gus? Periode tahun itu berapa? 2000 berarti 2019 sampai 2020 sampai 2025. Ya. Oke. Karena 5 tahunan kan, 5 Ya. tahunan. Nah, sampai kadang ada yang komen gitu, yang lebih ekstrim dari anggotanya yang lain, ya apa, nggak ada program apa-apa sebetulnya gitu kan selama satu periode itu tersebut gitu. Ekstrimnya ada yang mengatakan demikian. Artinya apa? Ada stagnasi organisasi. Kalau saya boleh buat analisis kecil-kecilan, ya mungkin ada persoalan keorganisasian, teknis lah, budget, anggaran dan segala macam. Tetapi kalau saya boleh riset kecil-kecilan, mungkin karena kepemimpinan dulu didasarkan pada kultus gitu kan, pada pekewuh, sehingga saat organisasi itu stagnan, tidak ada kritisisme dari anggota yang lain, kira-kira begitu, sehingga mau menegur Pak Ketua, ayolah bikin program gitu kan, itu mungkin nggak ada yang berani begitu gitu kan, ya karena masih ada kultus gitu kan. Nah, sehingga akhirnya dibantu, ditambah, dipantik oleh tesis Kiai Imad, udahlah, ke depan MUI Kota Cirebon harus ada perubahan gitu. Dan suara itu bergema pada saat musyawarah daerah kemarin di bulan Desember, sehingga ya ada gerakan, ya pastinya ada musyawarah di kalangan ulama-ulama yang ada di MUI, baik dari Ormas NU, Muhammadiyah gitu kan. Udah harus ada perubahan, MUI Kota Cirebon harus melesat lagi, maju, dan kepemimpinan berdasarkan merit gitu, keahlian, kepakaran. Karena kalau beradu figur dari aspek kepakaran misalnya dibandingkan dengan incumbent yang dari Habib ini, misalnya dari aspek pendidikan, Pak Kiai Samsudin ini doktor yang bahkan seharusnya sudah profesor seharusnya gitu. Hanya memang hari ini profesor itu malah agak ribet dengan urusan administrasi ya, dan itu problem umum dosen Indonesia yang terutama di kampus negeri. Kalau mau naik jabatan ribetnya sama urusan administratif, alih-alih yang sifatnya, betul, alih-alih sifatnya akademis gitu. Artinya Pak Kiai Samsudin ada di level itu, sementara incumbent yang Habib ini kalau nggak salah gelarnya LC. Wallahu alam, saya nggak tahu LC-nya apa, dari Tarim atau ya maksudnya dari Yaman atau negara Arab lain. Wallahu alam. Tapi yang jelas kesadaran itu memantik bahwa ke depan kepemimpinan itu harus merit. Di samping figuritas ketua umum itu ya tetap penting ya. Yang kebetulan ya Pak Kiai Samsudin juga dulunya Rois Syuriah, PCNU Kota Cirebon. Jadi soal kefiguran juga sebetulnya ya, lamun jare wong Cirebone, kata orang Cirebon ya wanita tanding konon kah.
Artinya sama sangar ya, kurang sangar gimana Rois gitu kan. Iya, iya. Gitu. Ya udah pada akhirnya bahkan saya mengikuti kan peserta juga mewakili pesantren saya, pesantren orang tua dari Al Ihya. Ya animo para peserta yang hadir bahkan undangan sekalipun ya saling bisik-bisikan kan. Ini kandidatnya siapa? Siapa? Itu Pak Kiai Samsudin. Oh ya wis dukung gitu kan, itu kiai kita beliau juga ya tokoh sepuh gitu kan di kota Cirebon gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya berjalanlah musyawarah daerah. Kemudian peraturannya itu kan dipilih melalui sistem ahwa formatur. Kalau untuk tingkat kabupaten kota itu formaturnya ada 13. Nah, Pak Kiai Samsudin alhamdulillah mendapatkan 8 dari 11. Jadi yang sana dapat 5, Pak Kiai Samsudin dapat 8. Nah, berarti kan kalau kita mau mencoba membuat kesimpulan dari fenomena ini, misalnya dari segi kuantitatif tuh, 8 dari 11 warga kota Cirebon yang ada aktif di MUI kota Cirebon itu lebih memilih merit system ketimbang memilih kepemimpinan berdasarkan kultus Habib. Karena memang kultus Habib sendiri kan hari ini sudah terdekonstruksi habis-habisan. Baik dari aspek ilmu nasab seperti Kiai Imad yang dilakukan Kiai Imad penelitiannya, maupun aspek bukti saintifik ilmu genetika, ilmu DNA seperti yang misalnya dilakukan oleh Dr. Sugeng dan pakar-pakar yang lain. Nah, kira-kira begitu ceritanya kan, Charlie. Ya, berarti secara tidak langsung, Gus, Ya. sudah menumbuhkan kesadaran secara kolektif ya, Gus ya. Untuk ini kita bicara Cirebon ya, karena sampel juga kita baru Cirebon. Saya juga nggak tahu juga apakah di wilayah lain juga akan sama seperti itu. Mungkin juga karena nggak berani juga secara speak up di publik, atau mungkin seperti apa, Gus? Sebetulnya orang Cirebon itu kadang kalau di antara orang Jawa Barat, orang Pasundan yang lain bisa dianggap kadang gitu stereotipnya paling galak. Karena orang pesisir gitu kan, pinggir laut. Ngomong saya kadang ngomong biasa pun bagi teman yang orang Sunda dikiranya saya marah-marah atau kasar, padahal bagi orang Cirebon biasa aja. Artinya apa? Sebetulnya orang Cirebon punya stereotip itu orangnya belak-belakang. Kalau ngomong ya ngomong baik gitu kan. Frankly speaking itu, sebelak-belakan itu orang Cirebon itu. Nah, dan masyarakat, misalnya kalau ngambil contoh yang para peserta hadir di Musda itu, meskipun tidak artinya berteriak sampai kedengaran, tetapi belak-belakan bilang, ya kita sih beli percaya gitu kan. Kita mah sudah nggak percaya gitu sama bahwa Habib itu adalah zuriyah Nabi, keturunan Nabi, karena memang bukti saintifiknya memang tidak mendukung, bukti nasabnya juga sudah dibantah oleh Kiai Imad gitu kan, bahwa mereka munkote tidak mutasil, dan masyarakat Cirebon cukup terbuka soal itu gitu, dan menyuarakan itu yang nggak perlu dengan cara kampanye ya, dari mulut ke mulut membicarakan itu nyata, dan itu terbukti di dalam forum musyawarah daerah Majelis Ulama Indonesia Kota Cirebon, yang mestinya kalau masyarakatnya masih pakai kultus Habib sebagai zuriyah Nabi, paling layak memimpin masyarakat dan seterusnya karena keramatnya gitu, ya mungkin bisa dikondisikan untuk terpilih lagi. Tapi faktanya itu tidak. Tim formatur yang 8 itu bangun, move on untuk membuat perubahan gitu. Jadi dapat dikatakan di Cirebon ini ya wis biasa belah gitu. Habib ini bukan bukan keturunan Nabi, sudah ada bantahan, dan wis lah nggak seserem itu juga. Kalau dulu mungkin takut kualat segala macam, faktanya yang enggak gitu, biasa aja. Gitu Kang. Delay lagi ya? Kalau manggilnya ini masih dengan sebutan itu, Gus, Habib itu, atau seperti apa, Gus? Nah, kalau manggil, karena memang ya beliau ini memang sedari awal dipanggilnya Habib, beda dengan bapaknya ya. Almarhum bapaknya
dipanggilnya Ayib. Nah, kalau beliau ini sejak awal memang dipanggilnya Habib, jadi sampai sekarang pun Habib. Itu ke figur beliau, tetapi ke Habib yang lain gitu kan. Masyarakat kadang kalau membicarakannya sudah tidak pakai Habib lagi begitu. Jadi bisa dibilang waktu itu mungkin masyarakat juga ada unsur menghormati bukan karena zuriyah nabinya, tetapi predikat atau jabatan yang diatribusikan, disandang oleh mereka gitu. Makanya ada rasa hormat, ada rasa sungkan, bisa jadi karena itu. Terkenal penceramah, punya pesantren segala macam. Dulu mah ditulis Habib bla bla bla. Sekarang itu enggak. Habibnya dihilangkan, diganti Ustaz. Halo? Ngelek nih Gus ya? Halo? Jelas Pak Gus? Oh, ngelek ya? Iya, jelas, jelas. Tadi yang saya sebentar. ada connect, Jelas. apa kepotong? Kayaknya seperti saya, di jaringan saya coba. Saya keluar dulu, nanti jenengan lanjutkan dulu ya. Ya, oke, oke. Nah, jadi begitu, sahabat-sahabat pendengar, viewers, penyimak, bahwa fenomena di kota Cirebon sendiri, ya apalagi sejak tesis Kiai Mat itu istilahnya biasa saja. Sudah tidak mengkultuskan, kendati ya mereka, masyarakat ini masih menghargai karena beberapa pos-pos kepemimpinan sosial kemasyarakatan di kota Cirebon itu masih ada Habib yang berperan di situ. Nantinya sih apakah dipandang positif atau negatif, ya kita lihat kinerjanya begitu. Nah, masyarakat Cirebon terutama di kota saya melihat ya cukup objektif dan sangat rasional dalam membaca fenomena ini, entah fenomena sosial kemasyarakatan keagamaan secara umum ataupun fenomena ba'alwi Habib ini gitu. Artinya sudah tidak terhegemoni oleh kultus-kultus, terhegemoni oleh apa namanya. In today's complex enterprise environments, seamless communication is critical. When systems fail, productivity plummets and satisfaction drops, creating costly disruptions. IR simplifies communication complexity with complete visibility of your ecosystems, letting you solve problems before they escalate. Create great employee experiences and customer interactions when it matters most with IR. Nah, begitu, Kang Charlie. Ya, ini suara saya sudah jelas Gus? Clear. Crystal clear. Oke. Ada Ya. salam dari Gus Aziz Jazuli hari ini. Oh, Bisa waalaikumsalam. melihat kita, Gus. Salam buat Next time Habib kayaknya Laki, katanya. ya, next time sama beliau ya. Tapi Kang, by the way, saya Boleh, tuh ada boleh. beberapa teman yang saking deketnya itu manggil Habib ke saya. Jadi dari zaman dulu di kampus waktu S1 gitu. Saya manggil dia Gus gitu. Nah, jangan panggil Gus lah, biasa aja, panggil nama enggak. Sampean Gus, kalau perlu saya panggil Kiai. Ya. Udah, sampean tak panggil Habib. Saking dulu kita zaman mahasiswa memahami bahwa Habib ini di atas Kiai gitu. Tapi kalau sekarang saya harus bilang ke dia revisi, jangan panggil Habib lagi. Tapi kalau untuk Gus Aziz ini kan ya saya tahu itu sarkas. Ya, kastanya lebih tinggi daripada manusia sosial. Betul, betul. Dan sebetulnya kan itu sangat bisa kita kritik soal hierarki kasta. Oke, baik itu, Gus. gitu. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Siap. Kita bicara terkait tentang identitas multiperan dan kuasa lama. Kalau misalkan kita bisa melihat dan kita bisa menganalisis, Ba'alawi ini tidak hadir sebagai satu peran saja,
tapi multi peran Iya. dalam memang secara sistem mereka satu identitas, ya. Ulama, simbol moral, tokoh ormas, penyeimbang konflik, gitu ya. Sehingga multi peran yang saya maksud di sini itu membuat mereka ini mampu bertahan puluhan tahun di lembaga tanpa harus membuktikan klaim nasab. Kita lembaga yang menjadi mereka untuk bertahan itu kan di MUI dan PBNU. Nah, Iya. yang saya mau diskusikan ke Gus Rocky, di Cirebon itu apakah dominasi itu karena nasab atau karena jaringan peran sosial yang sudah dinormalkan puluhan tahun gitu loh. Jadi seolah-olah ini hanya sebatas sosial saja. Artinya apa? Apakah yang warga Cirebon yang memandang mendominasi dari sudut pandang nasab atau sudah menyatu dinormalkan menjadi sebuah status sosial atau seperti apa, Gus? Ya, seperti saya bilang tadi ya, Kang Charlie, sahabat-sahabat, apalagi kondisinya di kota, masyarakatnya sudah rasional, jadi memandang tidak dari aspek keturunan, nasab, tapi berbasis merit, kemampuannya apa, kemudian bagaimana jejaring-jejaring sosial yang dibangun oleh figur Pak Alwi ini. Kalau dia memang berjejaring dengan baik, berkonsolidasi, bersilaturahim dengan baik, ya mungkin dia akan mendapatkan posisi. Tetapi penting juga, saya ada satu cerita, saya ceritanya sama istri mau ke mall, kebetulan mobil lagi di bengkel, akhirnya pesen gokar, ya pesen ojek online gitu, gokar. Saya kaget pas ternyata drivernya itu Alkaf. Jadi betul itu multi peran. Udah label Alkaf gitu di mobilnya. Betul, betul. Saya tuh sampai istri saya kan, wah gimana itu Pak? Kan itu Habib katanya yang nyetir. Udah, itu bukan, kalau Habib yang dimaksud ini adalah zuriyah Nabi, keturunan Nabi, yang enggak, udah jelas apa tesis KI mah udah jelas, bukti DNA jelas. Tapi yang jelas sama Pak Alwi yang semacam ini, dia mau bekerja gitu kan, berdagang, cari nafkah dengan cara halal, tidak tipu menipu, bahkan siapapun itu masyarakat di dunia, ya kita patut acungi jempal Kaf ini. Saya bilang ke istri saya begitu gitu kan. Jadi ya biasa aja, bahkan di mobil itu ternyata selain beliau driver juga jualan kerudung gitu ya. Ya saya bilang ke istri, mah monggo pilih aja mau beli berapa saya bayarin, karena saya salut lah gitu kan, apa namanya, dia Alkaf tapi tidak membesar-besarkan nasabnya, bahwa saya Habib, saya harus dihormati, ente kalau nggak hormat ke saya nggak dapat syafaat. Nah itu ada juga yang begitu di kota Cirebon. Nah masyarakatnya yang non Ba'alwi itu cenderung rasional, karena begini, Cirebon itu kan Kang Charlie, sahabat-sahabat, dulu pernah jadi pusatnya Nusantara karena berdiri kerajaan keraton, ya, keraton kesultanan ya, apalagi di eranya Syekh Syarif Hidayatullah. Nah para anak keturunannya itu terahnya Wali Songo Syekh Syarif Hidayatullah itu biasanya tidak menunjukkan nasabnya. Mereka hari ini tergabung di Naat di mana. Rata-rata mereka pada jadi pemimpin pesantren ya. Baik misal dari jalur Maulana Hasanuddin yang kemudian ke Banten, jalur Pangeran Pesarean gitu kan, kesininya ke Terah Buntet, Terah Benda Kerep, Terah Gedongan dan seterusnya. Ya mereka itu para kiainya biasa aja meskipun sebetulnya membawa nasab Wali Songo gitu. Dan masyarakat pun menghormati bukan karena nasabnya anaknya siapa, tetapi memang mereka punya kelebihan dari aspek ilmu gitu. Kalau bukan dari ilmu juga bisa dari keramat. Keramatnya diperoleh dari apa? Dari keistiqomahan, konsistensi mereka dalam berdakwah. Makanya kan kalau di pesantren itu populer, al-istiqomah tuh khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik, lebih bagus daripada 1000 keramat gitu. Nah, kiai-kiai Cirebon yang keramat-keramat ini karena memang didasari keistiqomahan mereka dalam berjuang, berdakwah di masyarakat, mengajar, mengaji dan seterusnya.
Nah, itu menggambarkan sekali bagaimana antropologi pola pikir masyarakat Cirebon yang sejarahnya udah beratus-ratus tahun yang lalu berdiri peradaban di sini gitu. Jadi nggak akan mudah lah sebetulnya dibodoh-bodohin dengan macam-macam khurafat yang itu sudah dibukukan tuh oleh Gus Aziz. Biar ke-mention ini. Baik, sebelum dilanjut, ya, saya mau Ya. iklan dulu teman-teman, pemirsa di rumah, di mana berada, sahabat Charlie ya, untuk mendapatkan buku Gus Aziz dan Kiai Junul Ihya yang berjudul Membongkar Ajaran Khurafat Habib Alawi, untuk bisa dipesan di deskripsi video ini ataupun di link YouTube Shopping. Untuk biaya itu 210.000 untuk wilayah Jawa dan Madura. Untuk di luar Jawa dan Madura itu 250.000. Dan insya Allah dalam minggu ini stoknya sudah ada kembali tersedia, sehingga bisa langsung dipesan di 3 nomor yang ada di deskripsi saya. Pastikan juga teman-teman untuk mendapatkan buku itu, karena itu adalah buku yang sangat luar biasa. Bagaimana kita mengetahui sebenarnya ajaran Ba'alawi di Indonesia ini apa. Dan tentunya teman-teman bisa menyimpulkan dari seluruh poin-poin sebanyak 455 khurafat. Dan nanti malam jam 9 kita akan bedah buku lagi dengan Gus Aziz. Baik Gus, saya juga sedikit mau cerita nih Gus. Ya. Dulu waktu kecil ya, umur ya SD lah, SD itu. Setahu saya, itu kalau kata mbah saya gitu ya. Kan dulu mbah saya kan bukan migrasi, pindah ke kota Jakarta itu kan sejak saya kelas 6 SD kalau nggak salah itu. Dan saya setiap tahun ya 2 kali berkunjung ke rumah kakek nenek. Mbah saya itu menceritakan Habib itu ya yang jualan minyak nyong-nyong di Tanah Abang gitu kan. Ketika dulu gitu loh. Iya. Ketika saya beranjak dewasa dan saya bekerja di suatu institusi pendidikan di tahun, ya belum bekerja sih waktu itu ya, masih kuliah lah. Ya. Masih kuliah, kok ini ada suasana Habib kok tiba-tiba jadi juriah Nabi, cucu Nabi gitu ya. Dimana yang saya tahu dulu sejak kecil itu ya yang menjual minyak nyong-nyong, menjual pakaian-pakaian gamis, peci, dan segala macamnya di Tanah Abang. Kok menjelma menjadi seorang cucu Nabi. Dan ketika saya masuk ke institusi pendidikan dan saya bekerja di situ, setiap bulan dan setiap malam Jumat, Gus, itu selalu ada pengajian yasinan rutin, tausiah yang hampir ya 95% lah dihadiri oleh habaib. Bahkan ketika 212 itu hampir 100% itu tenaga kependidikan, kemudian dosen itu hadir di Monas waktu itu. Dan saya juga hadir waktu itu. Dan memang saya 14 tahun sebenarnya mukibin. Gus, kalau tesis Keimat itu berada di sekitaran tahun 2019 saja Gus. Karena saya kan tidak lagi aktif sejak tahun 2020 di situ ya. Mungkin saya bagian orang yang menolak bahwasanya tesis Keimat. Termasuk saya juga akan menyerang Gus Rocky gitu kan. Kenapa? Ketika saya memahami itu, oh ini juriah Nabi gitu loh Gus. Jadi kok sehingga saya melihat kok statusnya tiba-tiba drastis naik gitu loh Gus. Nah ini kan menjadi sebuah permasalahan yang menghegemoni di sosial masyarakat. Nah bagaimana di Cirebon sendiri Gus, sejak mungkin kita bicara 15 tahun lalu lah, itu seperti apa animo tentang habaib ini Gus? Oke, nah karena itulah Kang Charlie, kalau kita flashback, awal mula saya jadi viral, ikut membahas ini kan dari channelnya Santri Kota tuh. Itulah kenapa saya bilang istilah habaib, pengkultusannya, kepopulerannya secara sosiologis, kok saya menilai nampaknya baru populer sejak era Orde Baru sebetulnya. Bukan era Orde Baru, pasca Orde Baru. Artinya 98 ke sini lah, 97, 98 sini. Karena di tahun 97 aja, Prof. Arjumardi Ajra ini, kan ini nih bukunya yang saya kutip tuh,
waktu itu di mana channelnya Santri Kota. Ini terbitan 97, itu belum disebut Habib gitu kan. Cerita tentang jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 17 dan 18 ini. Memang ada disebut seperti Utsman bin Yahya, tetapi belum disebut Habib di sini. Kalau kayak Rumel kemudian membantah waktu itu di videonya, ya dia nggak lihat tahunnya. Itu tahun yang ditulis oleh Prof. Azumar di Ajrah setahun apa 2 tahun setelah buku ini. Nah, oleh karena itu saya bilang di channel itu bahwa popularitas istilah Habib oleh masyarakat dipanggil begitu itu ya era pasca Orde Baru gitu. Karena apa? Ya keran kebebasan berserikat, berpendapat, berbicara segala macam itu kan gila-gilaan dibuka. Bayangkan masyarakat yang tadinya di bawah satu rezim yang otoriter, ketat gitu kan. Semua serba diawasi, Big Brother is watching you. Tiba-tiba terbuka begitu saja. Nah, masuklah itu, bermainlah, mengambil peran kelompok-kelompok yang kemudian mengkultuskan diri mereka, memanggil diri mereka dengan Habib, dengan sesama klannya, membuat basis-basis ideologis, mengambil ceruk ideologis masyarakat, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama. Karena apa? Ya hanya di Nahdlatul Ulama lah yang masih percaya, menghormati zuriat Nabi gitu kan. Nah, makanya pengaruhnya sebetulnya Nahdlatul Ulama juga ya intinya sih di kiainya, karena kepemimpinan Nahdlatul Ulama itu adanya di kiai. Itu masyarakat mah santri ikut apa kata kiainya. Nah, kiai-kiai Nahdlatul Ulama juga bersimpati, menghormati kepada para habaib. Nah, barulah dari situ populer gitu kan di masyarakat kita, diikutilah jamaahnya di mana-mana. Ada juga arus mesantren itu jadinya ke Tarim. Saya baru tren mondok ke Tarim itu kan baru-baru inilah. Itu sebelum-sebelumnya nggak ada itu tren begitu. Bahkan di kota Cirebon ya. Nggak cuma kota Cirebon, wilayah 3 Cirebon. Ada kota, Kabupaten Cirebon, kemudian Majalengka, Kuningan, Indramayu. Nah, di Cirebon ini kan ada namanya Buya Yahya. Buya Yahya itu kan alumni mana? Tarim tuh. Itu memunculkan tren juga tarimisasi para santri yang padahal tadinya orang sewilayah 3 Cirebon mondok itu kemana? Buntat. Ke mana lagi? Ciwaringin. Mana lagi? Gedongan. Mana lagi? Balerante. Pokoknya ya kiai-kiai top, kiai-kiai sakti di wilayah Cirebon aja, yang mana masih punya terah dari Syekh Syarif Hidayatullah. Baru-baru ini kok, ya betul tadi sekitar 15-20 tahun yang lalu lah. Tetapi, Kang Charlie, saya cerita pengalaman pribadi juga. Saya tuh, wallahu alam, dikudrotkan oleh Gusti Allah itu nggak pernah mondok ke pesantren yang kiainya itu muhibbin. Itu nggak pernah. Makanya saya itu, pas rame Rotibul Haddad, ya saya nggak tahu Rotibul Haddad yang mana gitu kan. Kalau di ba ya kita baca di ba gitu. Tapi Rotibul Haddad, saya tuh nggak tahu yang mana Rotibul Haddad. Terus rame Fakih Muqaddam, Wali Kutub di atas siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bingung saya tuh. Siapa Fakih Muqaddam? Gak pernah kiai saya menceritakan sosok tersebut gitu kan. Ya tahu-tahu itu sekarang ini 2025 lah. Gitu sejak ini rame gitu kan. Saya berangkat ke UK 2024 tuh belum tahu Fakih Muqaddam apa ya. Siapa itu kan. Sampai kemudian saya bertemu Kiai Imat di belakang, wah itu nama jin sebetulnya katanya. Ya itu berarti makanya, belum tahu Kiai Imat ya dulu ya. ya, Ya. ya belum. Itu baru banget saya tahu Kiai Imat itu. Ya berarti 2 bulan 3 bulan yang lalu lah gitu. Ya alhamdulillah ketemu langsung juga sempat gitu. Tapi yang jelas saya sendiri karena mungkin dikudrotkan oleh Gusti Allah tuh nggak pernah punya kiai yang muhibbin. Nah, kiai saya yang pas saya sanawiyah itu kakek saya sendiri, kakek dari ibu di Majalengka. Justru pernah juga jadi korban dawir kalau abah saya, tetapi abah saya galak dari Umi karena masih turunan Banten juga. Jadi kalau sembarang masuk abah saya itu malah ditanya gitu. Ditanyanya itu ditanya ilmu nahwu gitu kan. Kamu namanya apa? Siapa? Nanti ditanya misal namanya Ahmad gitu. Ahmad itu segatnya apa gitu kan. Apakah
masdar, isim maf'ul, isim fa'il dan seterusnya. Nggak bisa jawab begitu, wah palsu kamu gitu. Nah, begitu. Itu kakek saya, dari kakek saya ke kiai-kiai saya yang lain tuh alhamdulillahnya nggak ada gitu yang apa muhibin sehingga hey santri wajib baca Rotibul Hadad, hey santri harus tawasul ke Faqih Muqaddam gitu. Itu nggak ada, malah saya baru tahu belakangan ini. Dan saya yakin umumnya kultur masyarakat Cirebon itu sejak dulu tuh begitu. Kecuali mulai rame itu tadi sosok yang saya sebut. Saya nggak apa-apa lah, ini kan kita konteksnya bicara ilmiah ya, biar dianalisis. Nah, itu ada konteks rame tarimisasi santri itu sejak ada Buya Yahya Al-Bahjah di Cirebon, yang mana popularitasnya yang menjalar di sewilayah 3 Cirebon. Tapi juga kalau dari Cirebonnya sendiri, baik kota maupun kabupaten, itu kayaknya nggak sebanyak santri yang Buya Yahya yang misal dari Majalengka yang mana gitu. Begitu Kang Charlie. Ya apalagi misal ya sama figur Pak Rizik Sihab, Pak Om Bahar bin Smith. Wah, saya sejak kuliah kita aktivis yang pro Pancasila, pro NKRI ya wis nggak nyambung lah sama kelompok itu. Gitu kan. Artinya clear kalau kita ketemu 2019 jenengan masih sangat muhibbin gitu. Wah, kita sangat nggak nyambung Kang Charlie. Saya sudah sejak S1 apa ya mengkritik kelompok itu. Halo? Kayak koneksi di Kang Charlie nggak ini nih ya. Subhanallah antum bibrogi katanya. Siap. Bib Aziz Jajuli. Gitu Kang Charlie, sudah koneksinya sudah bagus lagi belum ini? Iya, iya. Nah, saya pengen ini Gus membahas tentang momen retak yang menjadi sebuah pemicunya ya Gus ya. Nah, saat ini ya. Wah, putus ini. Halo? Iya, artinya kita nggak akan nge-live bareng nih Gus. Kita Betul. beradu argumen nih kayaknya sepertinya nih. Iya, iya. Tetapi saya sangat memahami kondisi religius Halo, nge-lag sosiologis. lagi ya, bentar. Wah, iya nih, nge-lag nih. Nggak stabil, bentar Gus. Oke, oke. Halo? Jenengan ini dulu Gus ya. Apa narasi dulu ya, bentar ya. Ya, Saya coba oke. keluar lagi nih ya. Ya. Nah, kalau sama kondisi kisah Kang Charlie yang di 2019 masih muhibbin, apalagi pro Pak Rizik Sihab dengan adanya demonstrasi 212 begitu. Saya sih bisa memahami karena konteks sosiologis masyarakat Jakarta kan ya bersama Habib-Habib itu gitu. Itu sampai sekarang kayaknya kalau ngobrolin perkara Habib dengan masyarakat Jakarta perlu hati-hati karena banyak sekali muhibinnya. Makanya markasnya Pak Rizik juga ya di Jakarta kan, di Petamburan di sana. Saya berani bilang begini karena saya pernah hidup di Jakarta pas selama S2 di sana. Berarti total hidup di Jakarta itu sekitar 3 tahun lah, 3 tahun. Bahkan sampai sekarang saya sering bolak-balik ke Jakarta terus kan, dan memahami kondisi sosiologis masyarakat Muslim di Betawi di Jakarta. Tetapi memang tidak bisa juga digeneralisir begitu karena wabil khusus mereka masyarakat Jakarta yang gandrung terhadap majelis-majelis sholawat. Nah, Habib-Habib itu umumnya ada di majelis-majelis sholawat begitu yang ada di Jakarta itu. Kalau pesantren-pesantrennya tetap sama ulama-ulama dari kalangan kita, ulama Nusantara, ya entah mereka itu dari Jawa, dari Madura, dari kawasan Jawa Barat, Bogor misalnya.
Nah, kalau mereka yang pesantren-pesantren tua yang ada di mana Jakarta, saya nggak perlu sebut nama misalnya, tapi saya pernah diskusi sharing dengan kiai tersebut juga, yaitu cenderung nggak, dari dulu udah nggak percaya gitu bahwa Habib ini zuriat Nabi gitu. Itu kalau kiainya mah udah begitu gitu. Asal ya patokannya tadi kiai yang memang ngajar ngaji, punya santri gitu kan. Cari tarik dari garis sejak sebelum Orde Baru, sebelum reformasi. Karena itu tadi popularitasnya sebetulnya kan dapat di era pasca Orde Baru, era reformasi tahun 90-an apa, dan ya paling rame sebetulnya paling rame actionnya itu mereka FPI misalnya, itu kan di zamannya Pak SBY. Pak SBY itu tahun berapa tuh? Jadi begitu, pantas kita nggak akan ketemunya. Tapi kalau saya di tahun 2019 itu jangan 2019 deh, 17 aja lah, pas demonstrasi 212. Saya itu masih berkuliah di Jogja dan saya aktivis. Betul-betul tukang demo juga, tetapi ideologi kita sangat bertolak belakang dengan FPI, sehingga ya pastinya saya biasa untuk mengkonter narasi dari kelompok FPI itu. Dan sejak dulu juga nggak bersimpati lah bahwa mereka punya keberanian ketika terhadap satu rezim, misal ke rezim Jokowi, keberaniannya patut dipuji, ya hebat lah bisa seberani itu. Tapi juga kalau kita ukur pakai akal sehat, ya apa sih dalilnya gitu kan. Kemudian nanti outputnya itu apa, jejaring ajaran yang mereka bawa itu apa, contoh kampanye NKRI bersyariah itu apa sih yang dimaksud, apa nggak selesai sejarah kita dengan penghapusan 7 kata di piagam Jakarta itu gitu kok. Kayak mau maksain banget NKRI bersyariah itu syariah versi siapa, kalau mazhabnya mazhab siapa, itu kan ora ceto juga gitu kan. Nah, kalau saya sudah punya kesadaran itu sejak dulu. Jadi kalau 2019 ketemu Kang Charlie, wah kita akan berdebat di soal itu. Apalagi kalau Kang Charlie-nya itu adalah pendukung Habib Rizik misalnya, Pak Rizik, ya wis gitu kan. Mesti akan berdebat dengan saya. Oke, sambil ini nih, Muhammadiyah maju karena nggak percaya Balawi, top. Habis Mareza putus kena ada Balawi. Iya, kayaknya Kang Charlie karena pernah jadi muhibin akut, nah itu suruh balik lagi mungkin. Halo, sudah connect Kang Charlie? Ya, suara saya jelas, Gus. Ya, clear, crystal clear. Saya tadi restart ulang, mohon maaf nih Gus. Restart ulang laptop ini. Iya, nggak apa-apa. Ya, biasa teknis lah begini kan. Cuman ada yang komen katanya itu putus-putus kena azab Balawi. Nah, ini gini Gus, saya itu ya, kenapa ya? Ini kayaknya jenengan sama saya masuk chemistry-nya sama kayak saya dengan Gus Aziz. Ketika saya live dengan Gus Aziz, dari awal saya kenal beliau sampai tadi malam, itu nggak pernah lancar jaringannya. Nggak pernah lancar. Aduh, kacau gitu kan. Ada apa gitu kan. Gitu loh. Oke, baik kita lanjut Gus. Menurut jenengan nih Gus, apa yang sudah menjadi keberanian MUI Cirebon pada khususnya dan umumnya warga Cirebon, apakah bisa menjadi sebuah barometer untuk MUI wilayah yang lain Gus? Mungkin ini kita fokusnya di MUI ya, artinya PBNU ya tergantung nanti muktamarnya gimana gitu loh. Artinya apakah ini menjadi sebuah barometer untuk wilayah lain atau seperti apa nih Gus, keberanian dari Cirebon nih Gus? Tapi yang jelas kalau belajar dari Musda MUI Kota Cirebon, karena itu tadi ada kesadaran para ulama, masyarakat bahwa MUI ini kan lembaga hebat di tengah-tengah umat itu. Ada surveinya kok. MUI itu paling terpercaya kalau umat bingung nyari fatwa. Mesti buka fatwa MUI tentang
kripto lah, tentang apapun itu misalnya. Itu carinya fatwa MUI, karena kenapa? MUI mewadahi semua. Itu enggak hanya perspektif NU sajalah, Muhammadiyah sajalah, Al-Irsyad saja, Al-Wasliyah saja, tidak. MUI itu kan semua. Semua ormas diwadahi di situ, sehingga fatwanya itu bisa mengikat terhadap semua umat Islam Indonesia. Disitulah urgensinya. Kemudian belajar dari musdahnya MUI Kota Cirebon, ini berangkat dari kesadaran bahwa satu kepemimpinan itu patut layak diperjuangkan berdasarkan prinsip meritokrasi. Jadi mereka yang berprestasi, yang mampu, kemudian yang amanah, yang dipercaya karena kemampuannya, bukan karena nasabnya ya. Lagi-lagi ini merit, sistem merit. Dialah yang layak memimpin masyarakat, memimpin satu komunitas, memimpin suatu lembaga. Nah, kesadaran itu tuh muncul di Musda MUI Kota Cirebon kemarin. Ya mudah-mudahan di daerah lain juga muncul begitu, karena memang seharusnya begitu. Ingat, ulama gitu kan, namanya Majelis Ulama Indonesia, bukan Majelis Habaib Indonesia, bukan Majelis Dzurriyyah Rasul, bukan gitu. Tapi Majelis Ulama Indonesia, orang-orang yang berilmu, tidak hanya ilmu-ilmu agama Islam. Di MUI itu ada juga yang ilmu-ilmu eksak, pakarnya ilmu-ilmu ekonomi, ilmu-ilmu bahkan contoh di LPPOM yang ilmu biologi, ilmu kimia, itu kan banyak bekerja di MUI, mengabdi, berkhidmat di MUI gitu. Jadi ukurannya, parameternya adalah kepemimpinan berdasarkan merit, keulamaan. Apalagi ya mungkin kalau partai politik urusan lain ya, nggak punya ijazah pun bisa jadi pimpinan misalnya. Tapi kalau judulnya Majelis Ulama Indonesia, ya maka harus betul-betul teruji keulamaannya, teruji pemikirannya, teruji khidmatnya terhadap masyarakat. Apakah terjadi transformasi sosial minazulumati ila nur atau tidak? Karena misi ulama ini kan misi profetik, misi nubuwah gitu kan. Ulama warasatul anbiya itu maksudnya begitu, misi profetik untuk mentransformasi masyarakat dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan ini tafsirnya banyak, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, mental inlander terjajah. Ya ulama yang harus bisa mentransformasi masyarakat tersebut gitu. Nah ini mudah-mudahan jadi pelajaran di berbagai daerah, dan tidak hanya di lembaga sosial masyarakat seperti MUI saja. Mangga silakan ditiru di organisasi-organisasi lain. Harus ada upaya, apalagi dalam koridor bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Itu cita-cita berdirinya republik ini kan. Dan ulama ada di situ. Tidak hanya punya saham, tapi sampai hari ini harus ikut memperjuangkan. Belum selesai, ya, tapi perjuangan belum selesai. Transformasi masyarakat masih harus terus dilakukan. Coba misal dihitung perkara pendidikan di Indonesia. Berapa banyak sih orang terdidik di Indonesia dari, kalau nggak salah, 283 juta penduduk Indonesia. Berapa yang lulus S1? Berapa yang S2? Berapa yang S3? Nah, S3 mah katanya konon 2% aja nggak nyampe dari 283 juta ini. Ya, Lah, betul. apakah ulama, para pemimpin ini mau diam aja melihat keterbelakangan ini, gitu kan? Harusnya move on, bangkit, inhadu ya lalwaton. Kalau sebagai orang NU mah bahasanya kira-kira begitu kan? Maju, lakukan transformasi sosial. Masyarakat kita ini kejar ketertinggalan. Kita belum punya ahli nuklir. Ayo umat Islam ahli nuklir apa? Jangan terus-terusan didongengin dengan cerita-cerita bisa Mi'raj 70 kali naik embek gitu. Gimana mau majunya kita? Gitu. Halo, Kang Charlie? Halo, masih nge-lag nggak nih? Saya sepertinya nge-lag nih, Gus. Oh ya. Tapi tadi saya bicara Oke, ada coba kesana lagi. ya, meskipun terlambat ya. Aman. Kalau di YouTube-nya itu aman nggak masalah? Seperti di saya jaringannya. Iya, iya.
Iya, jadi begitu. Pelajarannya pokoknya bahwa sudahlah, bahwa kultus-kultus itu tidak benar dan hanya akan menimbulkan ketertinggalan. Kita patut melakukan akselerasi-akselerasi di berbagai bidang. Bahkan bidang agama ini kunci karena masyarakat Indonesia itu sangat-sangat religius. Jadi kalau pemimpin agamanya, tokoh agamanya tidak berpikir kemajuan, waduh Pak, mau kapan bangsa ini maju? Mayoritasnya itu adalah umat Islam. Kalau dikerucutkan lagi dari yang 80% lebih bangsa Indonesia itu Islam, dikerucutkan lagi terbesarnya 59%-nya adalah orang NU, gitu kan? Dan NU-nya dipimpin, kalau para kiainya ini malah tidak melakukan transformasi semangat, spirit memajukan bangsa ini, mau gimana? Gitu. Balik lagi sekarang ke definisi-definisi awal. Ulama, orang berilmu, gitu kan. Jangan distandarkan pemimpin pada apa namanya, kultus-kultus nasab, kira-kira begitu. Iya, baik. Nah, pertanyaan terakhir Gus untuk jenengan Gus. Sekarang ini terkait pasca tesis keimat, bagaimana menurut jenengan bahwasanya apakah kekuasaan Ba'alawi ini sudah mulai runtuh atau baru mulai runtuh atau memang sedang menuju runtuh Gus? Sehingga menimbulkan kesadaran kolektif bagi umat Islam pada khususnya Gus. Atau seperti apa Gus? Oke, kalau menurut saya lupa ada peribahasanya di dalam bahasa Inggris gitu. Jadi intinya begini, ini perumpamaan pernah dipakai paroki Gerung juga nih. Ibarat kapal, ini sudah mau oleng, sudah mau tenggelam. Dan di kapal itu ada tikus-tikus, ada segala macam. Kalau tikus itu paling paham kapan kapal mau tenggelam, makanya cepat-cepat loncat duluan. Nah, para muhibbin, ini kapal sudah oleng, mau tenggelam, segeralah loncat, selamatkan diri. Gitu singkatnya sih. Wah, nge-lag lagi. Oke, gitu sahabat-sahabat. Saya pertegas lagi melalui paparan yang agak panjang ya. Jadi, mungkin ini relatif terhadap kondisi masyarakat Kota Cirebon atau warga Kota Cirebon. Tetapi yang jelas, fenomena dari pengalaman yang saya ceritakan ini adalah masyarakat itu sudah menormalisasi bahwa Habib bukan zuriyah Rasul. Habib bukan keturunan Nabi Muhammad. Sehingga tidak usah ewuh pekewuh, takut kualat, takut segala macam sama Habib ini. Itu sudah dinormalisasi di masyarakat kita di sini. Meskipun mungkin belum merata, tetaplah ada orang itu yang antara muhibin atau yang abu-abu. Mungkin yang abu-abu lebih banyak, tapi yang muhibin itu menjadi sangat sedikit. Saya mau kasih contoh lain lah, biar agak komplit juga nih ceritanya, banyak lah. Ya, betul. Itu ada pesantren dekat tempat saya, pesantren kami. Ini kiainya ini muhibin akut. Setiap malam Jumat, setiap bulan dulu, mungkin setiap minggu. Itu selalu ke Pekalongan, ke sana. Nah, dulu pas lagi populer-populernya, sebelum ketahuan akhirnya membelokkan sejarah, yang mereka inilah yang jamaahnya banyak ngadain muludan, undang Habib-Habib gitu kan, rame. Tahun ini, tahun 2025 tidak ada. Tahun 2025 tidak ada sama sekali. Apa? Undang Habib-Habib itu. Yang lucunya, mereka ini, Pak Kiainya itu mimpin Jatman.
Ketahuan lah kan sejarahnya dibelokin. Habib dari Pekalongan bikin Jatma. Saya kritik-kritik juga lah, meskipun ya kadang kritik-kritik di warung kopi, di angkringan gitu kan. Ikuku pemimpin, ya pemimpin Jatman atau Jatma harus jelas kita identitasnya. Kalau Jatman di situ ada N-nya, Nahdiyin, Nahdiyah, Ahlu Thoriqoh, An-Nahdiyah. Kalau Jatma bi ghairi nun, tidak ada nunnya, tidak ada Nahdlatul Ulamanya, tidak ada nisbat sifat nahdiyinnya, nahdiyahnya. Itu harus jelas, harus clear. Ini urusannya ideologis, harokah, fikrah, tidak cuma amaliyah. Nah, kadang kita juga ber-NU itu, ya saya orang NU ya, ber-NU hanya amaliyah saja. Padahal ber-NU harus komplit secara kafah. Ya fikrah, ya amaliyah, ya harokah, itu juga gitu. Jangan sampai pelintat-pelintut, mencela-mencela, nggak jelas, hanya amaliyahnya saja begitu. Dan suara ini disuarakan. Kemudian saya tambah satu lagi cerita lagi agar menarik. Kita di sini di kota Cirebon punya santri dulu, itu Habib juga bin Yahya kalau nggak salah. Yang kebetulan dia tidak cuma mesantren di sini, tapi juga mahasiswa saya di kelas di jurusan Hukum Tata Negara. Nah, yang nggak beres nih anak, gitu kan, di pondok ya saya nggak pernah ngeliat. Kalau ngaji, saya kan ngajar Alfiyah dan Fathul Mu'in. Itu ya mungkin karena saya juga kalau di pesantren, di pondok ngaji jarang di absen sama sayanya gitu. Tapi yang nggak ada gitulah, jarang ada. Kemudian di kelas, kalau di kelas pasti saya absen. Kalau ngajar mah wajib di absen kan di kelas. Saya absen. Kemudian ada namanya Sayyid bla 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 bin Yahya kalau nggak salah. Ada waktu itu anaknya. Saya tanya, "Hei, ente Habib ya?" Gitu kan. "Iya, Pak." "Sing bener ente," gitu kan. Jangan cuma bawa-bawa klaim turunan Nabi, kuliah nggak beres, ngisin-ngisini lamun iya keturunan Nabi, kelakuannya beli bener, kelakuannya nggak bener gitu kan. Tapi udah diomongin gitu, kuliahnya pun nggak rajin, dan di pondok udah nggak ada. Nah, di pondok nggak ada karena ada kasus. Dia bawa motornya di blayer, apa bahasa Indonesia di blayer ya, brung gitulah. Masyarakat terganggu, protes kan akhirnya ke kita sebagai ustadz, pengasuh. Akhirnya adik saya ngatasi, dikampleng gitu sama adik saya. Kemudian cerita gitu, "Berani kamu ngampleng Habib?" Ya itu udah wis gak wedi-wedi gitu Gus ya. Ya wis gak ada di Cirebon ini. Udah wis, di Cirebon itu udah luar biasa gitu. Tipikalnya uang Cirebon gua begitulah. Makanya kadang ya itu tadi saya bilang di awal, stereotipnya itu galak gitu dan belak-belakan orangnya. Ya coba misal seperti contoh di tokoh kiai nasional itu kan Buya Said. Kang Charlie tahu karakter Buya Said itu gimana. Nah itu Cirebon banget, sing mengkonon ku Cirebon pisan. Ya, betul. Baik Gus, ini saya tadinya yang barusannya pertanyaan terakhir, cuma saya Oke. Lempar bentar. Iya. Oke Gus, saya ada pertanyaan lagi terakhir nih Gus, jadinya Gus. Tadi udah mau terakhir tapi gara-gara jenengan nambah ceritanya ini. Saya mau nanya lagi nih. Nah, kalau yang tadi jenengan sebut bahwasanya Jatma dan Jatman tidak ada N-nya, tidak ada unsur nahdiyinnya, artinya kan tidak membawa roh NU. Bahasa kan gitu, Gus. Betul. Nah, berarti kalau kita membaca polemik nasab itu, yang mendukung atau yang mengabsahkan nasabnya Ba'alawi ini kan orang NU juga. Kemudian yang menolak terkait keabsahan nasab Ba'alawi itu NU juga gitu loh Gus. Nah ini fenomena ini seperti apa Gus membacanya Gus? Kemana arahnya sebenarnya ini kalau kita melihat ada Jatma dan Jatman itu Gus? Iya. Nah begini, tanpa harus membedakan NU Nahdiyin yang kultural maupun struktural, kita bisa pesen kita mau apa mau kita. NU itu bukan taksi.
NU itu kalau mau diibaratkan kendaraan seperti lokomotif kereta, tujuannya wis jelas, relnya sudah ada. NU itu begitu. Artinya apa? Tidak cuma amaliyahnya saja NU ini. Bahwa amaliyahnya secara tauhid kita ke Asy'ari, kemudian ke Maturidi, secara tasawuf kita ke Imam Al-Ghazali, ke Imam Junaid Al-Baghdadi, secara fikih kita ke Madhahibil Arba'ah, kemudian ilmu lainnya. Tetapi juga ada fikroh. Fikrohnya apa? Bahwa NU turut serta melahirkan, membidani, memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak selesai merebut kemerdekaan aja. NU ikut nyusun konstitusi. Ingat, ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, putranya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Beliau itu kan di tim 9 merumuskan. Dan di konstitusi kita era 1945, pembentukan awal, NU itu berperan di situ. Fikroh kita itu ada dalam koridor Republik Indonesia NKRI, kemudian Pancasila. Bukan NKRI bersyariat, bukan NU sing mengkonon, meskipun amaliyahnya sama. Gitu. Amaliyahnya, fikrohnya semacam itu contoh kecil ya, selain banyak lah kalau harus dipresentasikan, nanti kaderisasi jadi ini. Kemudian dari segi harokah, pergerakan, metode dakwah NU itu tidak dengan mengkafir-kafirkan orang, tidak dengan mensesat-sesatkan orang. Siralamun kan sesat-sesat, enggak. NU itu pendekatan dakwahnya, metodenya seperti Wali Songo. Makanya kita punya akulturasi budaya. Kita sangat fleksibel terhadap kebudayaan. Nah, NU berkebudayaan dengan masyarakat lokal. Makanya NU itu ekspresinya bisa berbeda-beda di setiap daerah. NU ekspresinya di Jawa bisa jadi ekspresi NU di Palu, di Aceh, di Kalimantan itu akan berbeda. Kemudian bagaimana konteksnya dengan Ba'alwi ini? Ya kita kembalikan mereka, kiai-kiai NU, para santri NU yang masih mengkultuskan Ba'alwi. Apakah referensi-referensi pengkultusan itu bertentangan atau tidak dengan amaliyah an-nahdiyah, dengan fikroh an-nahdiyah, dan juga dengan harokah an-nahdiyah? Uji aja dari ketiga ini. Kalau ada pertentangan di situ, itu bukan an-nahdiyah, bukan nahdiyin yang kafah. Nahdiyinnya masih setengah-setengah. Gitu. Ya, gitu kira-kira. Kalau ngomongin strukturalnya hari ini kan ya mungkin beberapa kiainya ya masih muhibin, tapi kita ujinya dari situlah. Harokah, fikroh, kemudian amaliyah. Tapi umumnya kan cuma amaliyah aja. Fikroh harokahnya itu juga harus satu penting. Nah, jatma itu tidak sesuai dengan fikroh dan harokah. Tidak sesuainya sih bukan apa-apa. Ya karena pimpinannya membelokkan sejarah jatman, berkonflik lah, akhirnya gawe dewek. Konon kira-kira. Gitu kan, bikin sendiri sampai ya orang-orang NU juga diajakin sebagian gabung ke sana, tetapi sekali lagi bukan NU, bukan an-nahdiyah. Nah, ini juga penting kita utarakan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para kaum Nahdiyin harus bisa membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah bermakna umum aswaja dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Lah memang kenapa? Ini pernah diorasikan kan oleh Kiai Iman kemarin. EPI yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. HTI ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wis mana bae lah Islam yang lain, ormas yang lain, semua pun bisa ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kalau NU punya ciri khas, termasuk si Ahlus ya. Termasuk bisa saja. Tapi kalau NU Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Nah, itu baru NU beneran. Aswaja beneran versi NU. NU secara kafah. Yang maksudnya apa? Itu tadi. Fikroh, amaliyah, harokah. Jadi kalau ada misal orang amaliyahnya NU. Ditanya, kamu NU bukan? Ya NU, saya dari kecil
kunut, yasinan, tahlilan, kenduren segala macam. Lah terus fikrohnya masuk nggak, aktif nggak, misal di banom-banomnya, di apa-apanya NU gitu. Wah ngapain lah NU-NUan, sing penting Ahlus Sunnah wal Jamaah makanya itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah secara kafah. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah secara kafah, 3 prinsipnya ini tadi harus kepegang, fikroh, harokah, dan juga amaliyah. Wah, ini jadi malah bahas NU ini, punten. Setidaknya untuk membuat demarkasi. Betul, betul. Iya, betul. Nah, baik teman-teman, ini perjalanan saya hari ini dengan Gus Rocky 1 jam lebih 12, itu bahkan di kepala saya ini sudah menemukan 3 tema nih Gus, untuk kita bisa bahas di lain hari nih. Betul. Dan apa yang disampaikan oleh Gus Rocky gitu ya, dan apa yang kita dengar hari ini itu penting, bukan sebuah teori gitu ya, bukan sebuah Iya. Betul. gitu ya, tapi kesaksian lapangan yang mengkonfirmasi riset publik digital. Dan ini bukan soal Ba'alawi semata, tapi tentang bagaimana kuasa simbolik runtuh saat publik berhenti untuk takut. Baik, Iya. terima kasih Gus Rocky yang sudah memberikan Siap. wejangan, Sama-sama. refleksi, dan pengalaman di MUI Cirebon. Ya, semoga untuk menjadi pemahaman teman-teman semuanya bahwasanya apa yang disampaikan kesaksian Gus Rocky ini memverifikasi di lapangan bahwasannya sudah tidak ada keyakinan lagi dari umat bahwasanya Ba'alawi cucu Nabi, sudah clear and clear, ya, sudah qat'i gitu ya. Artinya bukan lagi mereka ini zuriyah Nabi. Artinya apa? Kalau mereka masih menganggap itu sebuah kebenaran, narasi mereka harus dirubah di sosial media. Jangan hanya untuk membentuk persepsi publik, namun memberikan sebuah kebenaran. Bukan sebagai sistem yang dibuat, sebagai narasi yang dibuat untuk sistem, tapi menunjukkan suatu kebenaran. Baik, terima kasih Gus Rocky. Kita akan lagi di episode-episode Sama-sama, berikutnya, tentu Iya. dengan materi-materi lebih menarik lagi. Dan Siap, habis siap. ini kita pindah ke studio live-nya Gus Aji Jasuli. Kita Siap, akan membahas salam sama tentang Habib khilafah Aziz Jajuli ya. Ba'alawi. Ya. Kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Charlie, sampai ketemu lagi. Sami-sami. Ya, makasih Gus. Oke.